Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Pembelahan meiosis yang kemarin sudah kita bahas, pembelahan meiosis yang dilakukan sel gamet berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi ini berkaitan dengan menghasilkan keturunan. Organ yang menyusun sistem reproduksi ini pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasan berikut. Organ reproduksi pada laki-laki. Kalian amati gambar ya. A. Penis itu berfungsi sebagai jalan keluarnya sperma dan urin keluar tubuh. Kemudian yang B. Testis itu berfungsi untuk menghasilkan sel spermatozoid. Testis ini disebut juga buah zakar. Kemudian C. Skrotum atau kantung zakar berfungsi sebagai pelindung testis. Kemudian epididymis merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 7 meter. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat sementara sel sperma. Kemudian vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma menuju ke vasikular seminalis. Kemudian uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan urin. Kemudian kelenjar prostat berfungsi untuk mematangkan sperma, dan kelenjar koper atau bulb uretra berfungsi untuk mengeluarkan sel sperma. Kemudian kita pelajari tentang organ reproduksi pada wanita. Kalian amati gambar. Di situ ada ovarium yang jumlahnya sepasang yang berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ingat ya, sel telur, bukan telur. Kemudian tuba fallopi disebut juga oviduk atau saluran telur, berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Pertemuannya ini disebut fertilisasi atau pembuahan. Kemudian infundibulum berfungsi untuk menangkap sel telur dari ovarium. Kemudian uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya sel zigot menjadi embrio. Pada rahim terdapat 3 lapisan dinding, yaitu ada perimetrium, myometrium, dan endometrium. Seperti pada gambar itu, ada endometrium, itu adalah lapisan rahim yang paling dalam, berfungsi untuk mendorong bayi keluar pada proses persalinan. Kemudian vagina merupakan alat reproduksi luar yang berfungsi sebagai kopulasi wanita. Kemudian serviks berfungsi untuk membantu masuknya sel sperma. Saat terjadi kehamilan, serviks akan menutup untuk menjaga janin pada rahim. Selanjutnya, kalian amati siklus menstruasi. Bagian utama dalam siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim yang satu sama lain terkoordinasi erat. Setiap bulan peristiwa satu atau indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi, yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antar kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali daerah kecil otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Stimulasi sinyal sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mensekresi hormon lain, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk merangsang pembentukan dan pertumbuhan folikel ovarium 1 atau ovarium lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mensekresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam mempersiapkannya untuk dilepaskan ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini bertindak sebagai pemicu ovulasi dalam beberapa menit setelah dilepaskan,
telur dipandu dengan penghisapan melalui pembukaan ujung luar tuba falopi, memulainya dalam perjalanan yang akan memakan waktu 5 atau 6 hari saat melewati tabung, sehingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara itu, setelah represi folikel itu diubah menjadi tubuh kekuningan yang dikenal sebagai korpus luteum. Sel-sel di korpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting pada lapisan rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respons terhadap tingkat hormon selama siklus di paruh pertama fase yang dikenal sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang mensekresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi, terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel telur yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan oleh sekresi progesteron dari korpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari, tetapi jika tidak dibuahi, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen, yang memicu pelepasan lapisan sebagai aliran menstruasi. Siklus dimulai kembali ketika telur dibuahi sehingga tidak ada menstruasi karena korpus luteum terus berfungsi mensekresi progesteron selama 3 tingkat pertama kehamilan. Setelah itu, banyak perubahan noklur untuk mendukung embrio yang sedang berkembang. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.